Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempresentasikan UAS jaringan komputer praktikum. Yang pertama, perusahaan A dan B membangun jaringan, kebanyakan berbasis WAN dan menggunakan routing statik untuk menghubungkan dua perusahaan tersebut. Setiap perusahaan memiliki klien yang berbeda, yaitu A10, B15, dengan jarak yang berbeda-beda juga. 5 klien perusahaan A berjarak 50 meter ke gedung dan sisanya berjarak 200 meter. 8 klien perusahaan B berjarak 70 meter ke gedung dan sisanya berjarak 500 meter. Di perusahaan A dan B ingin menghubungkan semua device, dan ketika salah satu device mengirim pesan, semua device dari perusahaan A dan B ikut menerimanya. Karena itu strategi perusahaan A dan B. Langsung menuju paket tracer. Nah, karena saya sudah membuat topologi jaringannya, di sini saya hanya menjelaskan saja. Yang pertama, langkah pertama sebelum membuat jaringan tersebut, kita menambahkan dua router karena ada perusahaan A dan perusahaan B. Di sini saya menamainya dengan router A dan router B. Selanjutnya kita menambahkan switch. Untuk router A saya menggunakan 2 switch dan untuk router B saya menggunakan 2 switch. Kemudian kita hubungkan antara switch dengan router. Di sini saya menggunakan kabel UTP untuk switch yang pertama karena jaraknya tidak lebih dari 100 meter. Untuk switch yang kedua saya menggunakan kabel fiber karena jaraknya lebih dari 100 meter. Di sini kabel fiber ini yang warna kuning. Nah, untuk kabel UTP-nya saya menggunakan kabel UTP strip. Setelah itu, begitu juga dengan router yang B. Untuk jarak yang kurang dari 100 menggunakan kabel UTP, dan untuk jarak yang lebih dari 100 menggunakan kabel fiber. Mengapa? Karena kabel fiber lebih disarankan untuk jarak yang jauh. Nah, selanjutnya setelah menambahkan device, kita menghubungkannya menggunakan kabel otomatis yang berwarna yang petir ini. Nah, saya menghubungkannya dengan kabel yang berwarna yang petir ini, yang otomatis semuanya. Ketika sudah terhubung semuanya, saya membuat catatan agar tidak mudah lupa. Untuk kabel yang menghubungkan dengan switch 1 ini menggunakan port FA atau fast ethernet 0/0. Nah, di sini saya menggunakan IP address-nya 192.168.1.43. Begitu juga dengan kabel yang menghubungkan lainnya. Saya kasih catatan untuk setiap portnya. Jadi untuk port yang menghubungkan kabel fiber ini menggunakan port fast ethernet 4/0. Untuk yang satunya juga 4/0. Di sini untuk fast ethernet 0/0. Nah, selanjutnya menghubungkan router dengan router, saya menggunakan kabel otomatis. Di sini menggunakan port serial 2/0. Begitu juga dengan router B menggunakan serial 2/0. Saya menggunakan IP 192.168.5.43, dan yang router B 192.168.5.44. Setelah memberi catatan tersebut, untuk mempermudah, langsung kita setting pada fast ethernet 0/0. Nah, di sini sudah saya setting sama dengan yang saya tuliskan. Setelah dituliskan seperti ini, kita centang on. Dilanjutkan untuk port yang fast ethernet 4/0. Nah, di sini sudah saya samakan, langsung dicentang on-nya. Begitu juga dengan router yang selanjutnya.
langsung di setting. Di sini untuk FA fast Ethernet 0/0 menggunakan IP 3.43, langsung dicentang on nya. Kemudian fast Ethernet 4/0 4.43. Nah, centang on nya. Oh ya, lupa untuk serialnya. Nah, di sini serial 5.44. Nah, sama untuk yang router A juga serial 2.0 5.43. Nah, setelah semuanya sudah berwarna hijau, nanti setelah dimasukkan IP pada port-portnya itu nanti akan centang yang segitiga berwarna, tadinya berwarna merah berubah menjadi berwarna hijau, artinya semuanya sudah terhubung. Setelah itu saya memasukkan IP untuk setiap device-nya dengan cara mengklik device, lalu pilih desktop dan cari IP configuration. Di sini saya menggunakan IP static. Untuk IP address sendiri ini dimulai dari 1.44. Nah, untuk default gateway-nya mengambil IP dari fast Ethernet tadi, IP yang menghubungkan ke routernya itu. Begitu juga dengan PC yang lainnya. Dari desktop, IP configuration. Nah, 1.43, 143, 145. Begitu juga seterusnya untuk PC yang lainnya. Desktop, IP configuration. Nah, di sini default gateway-nya 3.43, device-nya IP-nya 3.45. Gitu juga ini. Empat tiga. Ini 2.43. Nah, setelah semua device sudah diberikan IP, diusahakan untuk semua device ini memang tidak boleh sama ya IP-nya, harus berbeda-beda. Jadi satu alamat IP itu bisa digunakan satu device. Setelah memberikan IP pada seluruh device, langsung kita melanjutkan untuk routing routernya menggunakan routing static. Nah, di sini karena saya sudah memasukkan routing static sebelumnya, jadi ketika kita mengerouting router A agar bisa mengirim pesan ke router B, pertama kita memasukkan networknya. Nah, network ini yang dimasukkan adalah network yang ingin dituju. Di sini network yang ingin dituju yaitu 192. Misalnya kita ingin menggunakan switch yang nomor 3 ini, kita memasukkan networknya itu 192.168.3.3.0 dan maxnya 255.255.255.0. Untuk next hopnya ini kita memasukkan IP dari router B. Nah, IP dari router B itu 192.168.5.44.
Begitu juga jika ingin mengirim pesan ke switch yang keempat, kita memasukkan networknya itu 192.168.4.0 dan next hopnya menggunakan alamat IP dari router B, seperti itu. Begitu juga ketika kita menyeting router B dengan routing statik. Jika ingin mengirim pesan ke PC 2 yang berjarak 50 meter ini, maka memasukkan networknya 192.168.1.0/24 melalui next hopnya ini diisi IP dari router A 192.168.5.43. Begitu juga dengan switch 0 ini, kita memasukkan networknya 192.168.2.0 melalui atau next hopnya ini 192.168.5.43. Nah, setelah semuanya telah disetting, maka kita coba untuk mengirim pesan dari PC 2 ini ke PC 2 yang ada di router B. Nah, bisa kita lihat sukses ya. Kita coba untuk PC yang lainnya. Selanjutnya nomor 3, soalnya itu perusahaan E yang berdiri sendiri menggunakan dua basis yang setara, yaitu WAN dan LAN, dan menggunakan DHCP server langsung dari router, dan memiliki 50 klien, 30 klien berjarak 70 meter dan sisanya berjarak 400 meter. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 3, di sini saya sudah menyediakan topologinya. Di sini saya menggunakan satu router dan 3 switch. Untuk menghubungkan router pertama dengan router yang di tengah ini, saya menggunakan kabel UTP karena berjarak 70 meter. Untuk router yang di tengah menghubungkan dengan router yang di bawah, saya menggunakan kabel UTP juga. Dan untuk menghubungkan switch yang di tengah dengan switch yang di atas ini, saya menggunakan kabel fiber. Mengapa menggunakan kabel fiber? Karena jarak yang ditempuh atau jarak yang dibutuhkan itu lebih dari 100 meter, jadi lebih disarankan menggunakan kabel fiber. Nah, setelah menyambungkan switch dan router menggunakan kabel yang dibutuhkan, selanjutnya kita menyeting router menjadi DHCP server. Nah, untuk menyeting router tersebut, kita memasuki menu CLI pada router. Karena saya sudah menyeting sebelumnya, akan saya tampilkan hasil screenshot yang sudah saya lakukan. Nah, yang pertama kita memasuki menu CLI. Setelah itu kita enable pada router, lalu masuk menu konfigurasi terminal. Pada menu konfigurasi terminal, kita mengkonfigurasi kabel yang menghubungkan antara router dengan switch yang di tengah ini. Nah, karena yang dihubungkan yaitu FA0/0 atau fast ethernet 0/0, maka saya masukkan NT fast ethernet 0/0. Dilanjutkan memasukkan IP address dari router yang digunakan dan subnet masknya. Setelah itu memasukkan perintah no shutdown. Setelah di enter, maka akan keluar output demikian. Selanjutnya kita men-setting IP DHCP pool. Nah, setelah masuk router DHCP config, kita memasukkan network yang digunakan. Kan ini networknya 192.168.1.43. Jadi network yang digunakan 192.168.1.0 dan subnet masknya.
Setelah itu kita menyeting default routernya. Nah, default router ini yang dimasukkan yaitu alamat IP dari router yang kita gunakan, 192.168.1.43. Setelah itu kita exit, keluar dari menu DHCP config, langsung masuk ke menu router config. Di sini kita menyeting IP DHCP excluded address, lalu memasukkan IP router yang kita gunakan, 192.168.1.43. Nah, setelah itu maka setting DHCP server telah dilakukan. Nah, selanjutnya kita memasukkan alamat IP PC yang digunakan menggunakan DHCP. IP konfigurasinya menggunakan DHCP. Nah, di sini kan awalnya static. Nah, kita rubah ke DHCP. Kita tunggu. Nah, setelah masuk dengan default gateway-nya alamat IP router yang kita gunakan, berarti DHCP sudah berhasil. Begitu juga dengan PC yang lainnya. Kita lihat. Nah, sudah saya setting ke DHCP semuanya. Nah, setelah selesai men-setting, kita coba untuk mengirimkan pesan dari PC 2 ke PC yang ada di. Nah, successful. Kita coba ke PC yang lainnya, dari PC sini ke PC 22. Nah, successful. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.